Kalau Sally tahu prinsip-prinsip mempengaruhi orang lain ini dari dulu, untuk itu, teruntuk teman-teman yang pengen dapat promosi jabatan, gaji naik terus, dipercaya, dan disukai oleh lingkungan serta teman-teman, buku ini is a must. Hai, Assalamualaikum semua. Masih bersama Sally dalam program Ada Buku. Video kali ini akan ngebahas tentang satu buku yang udah dari tahun lalu banyak banget di-requestin sama teman-teman. Yang kalau Sally boleh jujur, ini adalah salah satu buku yang Sally baca bahkan sejak kuliah S1 dulu. Jadi kalau ada nih misalnya 10 list buku yang mengubah cara Sally berpikir dan habit Sally dalam 10 tahun terakhir, maka buku ini masuk dalam salah satu daftarnya. By the way, kita langsung aja teman-teman. Buku yang akan kita bahas di episode kali ini adalah How to Win Friends and Influence People, karyanya Dale Carnegie. Tiga fakta singkat tentang buku ini dan penulisnya. Fakta yang pertama, buku ini pertama kali terbit tahun 1936 teman-teman. Which is saya yakin mayoritas kita yang nonton video ini belum pada lahir. Format dasar atau rumus mempengaruhi atau menggerakkan agar bisa diterima oleh banyak orang itu sebetulnya nggak berubah dari dulu. Yang berubah mungkin hanya alat atau toolsnya saja. Terbukti 87 tahun sudah berlalu, buku ini masih terus digandrungi hingga sekarang. Terus mengalami improvisasi dan revisi. Hingga sekarang sudah diterjemahkan ke dalam 36 bahasa dan yang ada di tangan Sally ini versi bahasa Indonesianya. Fakta kedua, buku ini masuk dalam salah satu internasional mega bestseller teman-teman. Tercatat sudah lebih dari 20 juta eksemplar terjual. Juga sudah tersedia versi PDF dan audiobooknya untuk teman-teman yang lebih senang mendengar atau membaca buku secara daring. Nah teman-teman, buku ini kalau berdasarkan kategorinya masuk dalam buku self-improvement. Kalau Sally pribadi melihat buku ini jauh lebih cocok jadi pegangan teman-teman yang bergerak dalam dunia marketing, khususnya yang menjadi sales marketing. Karena mulai dari contoh, cerita yang banyak disampaikan oleh penulis itu condongnya ke arah sana. Tapi at the end of the day, apapun profesi kita, sebagai makhluk sosial, kita tetap butuh untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Salah satunya adalah dengan berbicara. Sekalipun itu tidak berbicara di depan umum, namun bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita dan bisa diterima baik oleh orang lain, tentu adalah langkah awal untuk bisa mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Nah, Dale Carnegie banyak mengupas sisi tersebut. Sehingga tagline atau yang di-highlight dari buku ini adalah 6 cara membuat orang suka pada kita, 12 cara agar orang menerima pemikiran kita, dan 9 cara untuk mengubah orang tanpa membuat mereka kesal. Dan fakta ketiga adalah tentang penulisnya sendiri, yaitu Dale Carnegie. Atau mungkin kita menyebutnya sebagai almarhum Dale Carnegie kali ya. Karena sudah meninggal pada tahun 1955. Adalah seorang dosen, penulis, public speaker, dan developer dari kursus-kursus self-improvement. Jadi bisa dibilang salah satu bapaknya training self-improvement yang bahkan hingga kini ada banyak cabang lembaga training self-improvement yang menggunakan namanya sebagai branding. Karena menggunakan prinsip-prinsip self-improvement dan development yang dibaginya lewat buku-bukunya, salah satunya di buku ini. Keren ya? Jadi benar banget kalau ada istilah, jika ide dan gagasan kita hanya ada di pikiran kita sendiri, maka ia akan lekang pada waktunya. Namun saat kita menuliskannya, maka ia akan abadi, karena dititipkan pada generasi selanjutnya. Dengan kata lain teman-teman, menulis dan membaca, kalau di zaman sekarang mungkin menonton dan mendengar, adalah aktivitas magnetik yang gak bisa dilepaskan dari proses berubah dan perubahan itu sendiri. Dua alasan kenapa buku ini amat sangat Sally rekomendasikan untuk kita semua. Alasan yang pertama adalah kita manusia, udah tentu membutuhkan orang lain. Berjejaring itu adalah sebuah kepastian dalam kehidupan kita teman-teman. Bahkan ada istilah, your network is your network. Jejaring kita adalah harta kita. Nah tapi masalahnya adalah gimana caranya agar jejaring atau pertemanan kita itu menjadi positif dan saling dukung. Kan gitu ya? Di saat kita butuh, teman-teman kita mau nolongin. Bahkan saat kita nyampein sesuatu nih misalnya, teman-teman kita mau ngedengerin, bukan malah ninggalin atau mungkin nyuekin kita.
Dan alasan kedua kenapa buku ini sangat saya rekomendasikan adalah menurut World Economic Forum teman-teman, seni mempengaruhi atau influencing skill adalah salah satu skill set yang paling dibutuhkan at least 8 hingga 10 tahun ke depan. Well, profesi kita mungkin berbeda, posisi, jabatan, dan bidang pekerjaan yang kita kerjakan juga mungkin berbeda. Namun saat kita ingin mengendalikan situasi, bukan dikendalikan situasi, atau saat kita pengen dapat promosi jabatan di kantor misalnya, atau mendapat kepercayaan yang lebih besar, maka jelas influencing skill ini kudu kita miliki. Oke, kita langsung aja. Buku ini sebetulnya secara gamblang memberi 6 cara supaya kita disukai atau setidaknya orang suka gitu dengan pembawaan kita. 12 cara agar bisa mempengaruhi orang lain dengan cara berpikir kita, dan 9 tips untuk menggerakkan orang tanpa membuat dia kesal. Ini ilmu marketing banget sebetulnya. Tapi Sherly izin akan meng-highlight beberapa poin aja yang ini ngena banget di Sherly. Kalau teman-teman ngerasa relate dan membutuhkan keseluruhan tipsnya, Sherly merekomendasikan teman-teman untuk membaca langsung buku ini. Ide besar yang pertama adalah kita nggak akan pernah bisa menang teman-teman saat berdebat dengan orang lain. Well, karena kata kunci di buku ini adalah influence, bukan compete, maka jelas tujuannya bukan tentang menang kalah. Kita merasa menang pun, lawan bicara kita merasa kalah, maka akan ada ego yang lebih besar dan akan ada ego yang luka. Dari sini aja kita udah nggak mungkin bisa mempengaruhi lawan bicara kita. Kalau kita mau logis teman-teman, fungsinya apa saat kita menang argumen namun membuat lawan bicara atau audiens kita sedih dan pada akhirnya menutup pikirannya? Boro-boro bisa mempengaruhi, sekedar menerima informasi dari kita saja tentu akan sulit. Untuk itu, Dale Carnegie meng-highlight dalam bukunya ini, hindari menggunakan kalimat "kamu salah" untuk ngasih tahu orang kalau dia itu salah. Alih-alih kita langsung straight to the point mengatakan kamu salah atau kamu keliru, akan jauh lebih baik kalau kita ngerimain dulu. Poin-poin positif yang sudah disampaikan kira-kira apa saja. Kita apresiasi dulu nih bagian yang benar, terus baru kita sampaikan di akhir bahwa ini ada bagian yang kayaknya masih bisa diperbaiki ya. Nah, permainan kata kayak begini mungkin bagi sebagian orang terkesan ribet banget ya, Sher. Mau ngasih tahu kesalahan dia aja kita harus muter-muter dulu gitu. Nah, ternyata teman-teman, penelitian menunjukkan secara psikologis mayoritas manusia cenderung lebih menerima pujian daripada kritikan. Mungkin nggak semua dari kita demikian ya. Namun kalau dari awal kita udah menekankan kritikannya, otomatis lawan bicara kita akan ngedefend duluan. Kok gue dikritik habis-habisan ya? Kok kayaknya apa yang gue lakuin semuanya salah ya? Kok di mata dia kita nggak pernah bener ya? Ini yang membuat komunikasi untuk mempengaruhi, apalagi menggerakkan kita, bakal gagal total. Jadi kalau memang ada nih perbedaan argumen, perbedaan sudut pandang, maka listen first. Dengerin aja dulu. Karena ternyata kecenderungan kita manusia memang jauh lebih senang didengar. Maka dapetin dulu atensinya dan sampaikan dengan masking dulu bagian positifnya. Fungsinya sederhana untuk menetralkan situasi karena tujuan kita adalah mencari solusi, bukan debat kusir. Ide besar yang kedua dari buku ini adalah ganti instruksi menjadi pertanyaan. Alih-alih menggunakan instruksi akan jauh lebih efektif menggunakan pertanyaan untuk mempengaruhi orang. Contoh, kita pengen agar orang lain bantuin kita buang sampah nih misalnya. Daripada menggunakan kalimat, buang sampah dong, akan jauh lebih enak kalau, boleh tolong buang sampahnya bentar nggak? Atau saat kita berada pada satu posisi atau pendapat, sampaikan di ujung kalimat kita. Ini menurut pendapatku, bagaimana menurut pendapatmu? Tujuannya sebetulnya simple, agar lawan bicara kita itu ngerasa dihormatin, ngerasa dihargai, ngerasa setara. Wah, kehadiran kita ternyata dianggap ya, sampai dimintai tolong untuk ngelakuin sesuatu. Wah, pendapat kita ternyata cukup dihargai ya, sampai ditanya balik begitu. Dengan kata lain, untuk sampai pada titik influence, memastikan bahwa lawan bicara kita secara psikologi punya perasaan sejajar atau sederajat dengan kita is a must. Caranya sebetulnya ada banyak, tapi salah satunya dengan mengganti instruksi menjadi pertanyaan, agar tidak ada kesan superior-inferior dalam percakapan dan komunikasi dua arah tadi. Dan ide besar yang ketiga adalah usahakan kita ingat nama, senyum, dan omongin interest orang itu apa. Interest lawan bicara kita ya, bukan interestnya kita. Kalau nama dan senyum, saya pikir itu udah umum lah ya, cara paling sederhana untuk
buat emotional attachment saat ngobrol itu jadi tinggi kan adalah dengan memanggil namanya. Bukan sekedar aku, kamu, lo, gue, atau saya, anda saat pertama kali ketemu. Senyum juga sama, karena membawa vibes yang positif dan terbuka. Nah, tapi kalau yang terakhir, penting banget. Karena Sally pernah berada pada posisi ini teman-teman, dan ini asli nggak enak banget. Gini contohnya, teman-teman pernah nggak berhadapan dengan orang yang mayoritas mendominasi percakapan tanpa memberi ruang yang sama, atau bahkan sedikit deh untuk lawan bicaranya menyampaikan apa yang menjadi interest atau pemikirannya juga. Yap, tepat banget. Percakapan atau diskusi kayak begini bakal ngebosenin banget karena bakal jadi percakapan satu arah. Nah, kalau kita bingung harus mulai dari mana, maka mulailah dari apa yang menjadi interest atau hobi atau kecenderungan, we name it, tapi lawan bicara kita, bukan kita. Jadi sosok utama atau pemeran utamanya justru adalah lawan bicara atau audiens kita. Contoh gini, Sir, kamu kalau lagi bosan biasanya ngapain ya? Atau, Sir, kamu kapan sih pertama kali belajar public speaking? Atau nulis? Atau ngoding? Atau ngedit? Atau apa kayak misalnya? Kita coba cari tahu dulu nih interest lawan bicara kita itu apa. Nilai plus, kalau kita udah tahu bahwa si doi senang main bola misalnya, atau senang basket, senang nyanyi, senang main musik. Sir, kalau main basket biasanya di mana? Terus nanti dijawab kan, biasanya di sini, disebut nama tempatnya. Bukannya itu khusus buat cowok ya? Nah, seterusnya percakapan akan jauh lebih mengalir dan kita ngasih ruang lebih banyak kepada lawan bicara untuk menyampaikan apa yang menjadi interestnya. Dengan kata lain teman-teman, biarkan lawan bicara kita berbicara lebih banyak. Mungkin saat kita tidak terbiasa menjadi pendengar yang baik, ini akan terasa sangat sulit. Tapi itu hanya tentang pembiasaan kok, saya yakin banget. Saat kita udah mulai terbiasa, maka justru influencing skill kita tentu juga akan bertambah, tentu juga akan improve. Dan justru di situ tanda bahwa kita bertumbuh. Nah teman-teman, itu dia ulasan buku How to Win Friends and Influence People. Jelas itu bukan semua tips yang diberikan oleh Dale Carnegie di buku ini. Kalau teman-teman ngerasa relate dan membutuhkan, Sally benar-benar merekomendasikan buku ini. Teruntuk teman-teman yang pekerjaannya selalu bertemu dengan banyak orang, Sally juga amat sangat merekomendasikan buku ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Komen di bawah kira-kira buku apa lagi yang mau Sally dan tim ada buku ulasin ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.